Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Numatasari dengan NIM 22402060 dari Perbankan Syariah 2B. Di sini saya akan membawakan materi mata kuliah PKN. Yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika, suku, agama, bahasa, dan kepulauan Indonesia. Yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertulis bulat lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Istilah Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kisah Sotasoma karangan Empu Tutatular yang dikarang pada abad ke-14. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu kita harus benar-benar memahami maknanya. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa, antara lain yaitu 1. Dasar Negara Pancasila, 2. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, 4. Lambang negara Garuda, 5. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, 6. Lagu-lagu perjuangan. Pemersatu dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. 2. Pergaulan antara sesama yang lebih akrab. 3. Pembedaan yang ada di tidak setiap sumber masalah. 4. Pembangunan berjalan lancar. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Awalnya yang dijadikan semboyan resmi negara Indonesia sangat panjang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Makwa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit, era kepemimpinan Wisnu Wardana. Perusahaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dilakukan oleh Empu Tatula dalam kitab Sotasomanya. Kemudian hakikat dan peran Bhinneka Tunggal Ika. Pada hakikatnya, Bhinneka Tunggal Ika yang diterjemahkan sebagai perbedaan adalah satu walaupun berbeda-beda namun tepat satu adanya. Cara membina bangsa Indonesia beraneka ragam agar tercapai integrasi nasional melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan dan terus menerus berkembang, atau seperti yang setelah dirumuskan Bung Karno, merupakan ekspresi dari roh kesatuan Indonesia. Nilai-nilai dalam Bhinneka Tunggal Ika: nilai toleransi, nilai keadilan, nilai gotong royong, nilai kerukunan. Tantangan suku, agama, bahasa, dan kepulauan dalam Bhinneka Tunggal Ika. 1. Tantangan suku. 2. Tantangan agama dan kepercayaan. 3. Tantangan berbahasa. 4. Tantangan yang beragama. Kemudian berikutnya adalah materi yang kedua, yaitu yang berjudul Konstitusi dan macam-macam perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, pengertian konstitusi dan perundang-undangan. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution, atau dari Belanda konstitusi. Terjemahan dari istilah tersebut adalah undang-undang dasar, dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata grondwet. Grond artinya dasar, wet artinya undang. Yang keduanya memiliki asal tertentu. Namun pengertian konstitusi dalam praktik ketenagaan umumnya dapat mempunyai arti: 1. Lebih luas daripada undang-undang dasar, atau B. Sama dengan pengertian undang-undang dasar. Fungsi dan tujuan konstitusi. 1. Konstitusi berfungsi untuk memberikan pembatasan kepada kekuasaan suatu pemerintah agar tidak terjadi pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. Konstitusi memiliki fungsi sebagai piagam atau lahirnya suatu negara. 3. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sumber hukum tertinggi. 4. Konstitusi memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan pembatasan. 5. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sebuah identitas nasional. Fungsi konstitusi menurut K.J.
Konstitusi dapat berfungsi sebagai penuntun. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi. Sejarah perkembangan. Sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap-tiap munculnya model ketenagakerjaan yang khas, sampai karena trauma masa lalu terutama akibat praktek politik orde baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang statistik dan otoriter. Munculnya ide untuk mengamandemen UUD 1945. Berikutnya materi yang ketiga, yaitu dengan judul Identitas Nasional. Yang pertama, pengertian identitas. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri, atau jati diri. Karakteristik. Identitas setiap manusia ditentukan oleh ruang hidupnya. Secara alami akan berfiltrasi dan membentuk ciri khas dalam norma kehidupan dalam antropologi. Identitas merupakan suatu sifat khas yang mengenalkan dan sesuai dengan kesadaran diri sendiri. Unsur pembentuk identitas: 1. Suku bangsa, 2. Agama, 3. Kebudayaan, 4. bahasa. Selanjutnya yaitu tantangan globalisasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang kemudian menyebar secara luas dari suatu sisi dunia ke dunia lain, sehingga tidak adanya lagi batas-batas yang jelas suatu negara. Berikutnya mempertahankan identitas. Mempertahankan identitas nasional dapat dilakukan dengan berbagai macam upaya, seperti 1. Menerapkan nilai yang terkandung di dalam Pancasila, 2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan nasional, 3. Mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan, 4. Memanfaatkan situs jejaring sosial. Selanjutnya materi yang selanjutnya adalah negara atau sistem dan ideologi. Pengertian negara adalah sebuah entitas politik yang memiliki kekuasaan tertinggi atas suatu wilayah dan penduduknya. Bentuk, unsur, tujuan, dan misi negara. Bentuk negara berikut adalah bentuk negara yang umumnya dikenal: monarki, republik, dan federasi, negara kesatuan, dan negara berdaulatan. Unsur-unsur: penduduk, wilayah, pemerintah, kekuasaan. Tujuan negara: kesejahteraan rakyat, kesamaan dan mempertahankan negara, pembangunan ekonomi, keadilan sosial. Fungsi negara sebagai berikut: fungsi pembangunan, fungsi perlindungan, fungsi pelayanan, dan fungsi pembinaan. Sistem pemerintahan, yaitu adanya keharusan yang menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan perintah itu sendiri. 2. Adanya dua pihak, baik itu yang memberikan perintah maupun menerima tersebut. 3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi atau yang menerima perintah. 4. Adanya wewenang dan kekuasaan untuk memberikan perintah itu sendiri. Macam-macam bentuk sistem pemerintahan: sistem parlementer, sistem presidensial, sistem referendum. Selanjutnya materi selanjutnya adalah sejarah, pengalaman, dan korelasi negara, Al-Quran, dan hadis. Yang pertama, sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana menjadi sebuah acuan dari semua keputusan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila berarti 5 sila, 5 dasar yang merupakan sebuah bangsa atau bahasa Sanskerta.
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang membahas tentang gagasan tentang dasar negara. Ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasan tersebut. Di antaranya adalah Muhyamin, 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Sutomo, yaitu 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. 3. Insinyur Soekarno, 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan, 5. Ketuhanan. Pengalaman Pancasila pada kehidupan sehari-hari. 1. Dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Sila kemanusiaan yang adil beradab. 3. Dalam persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh lembaga kebijaksanaan dalam persyaratan peradilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi sebuah acuan dari semua keputusan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Perjalanan sejarah lahirnya Pancasila sangatlah panjang, dimulai dengan memulainya timbul rasa kesadaran diri, memiliki rasa nasionalisme yang diwakili dengan adanya Perhimpunan Indonesia yang kemudian dilanjut dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dibentuk BPUPKI dan mengadakan sidang pertanyaan mengenai rumusan dasar negara yang akhirnya disetujui dan disahkan oleh BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bahwa Pancasila adalah dasar negara hingga saat ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.